Hai semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Felsia. Sebelumnya, kali ini aku ingin mempresentasikan tentang PPKN kelas 9 bab 5. Jadi di PPKN bab 5 ini kita mempelajari tentang permasalahan dan akibat dari perbedaan yang muncul di Indonesia. Kalian pasti tahu dong, di Indonesia itu beragam banget dari suku, budaya, ras, dan bahasanya. Bener gak? Udah iya, benerin aja ya. Oke, next. Nah, di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang menurut Sujono Sukanto, masalah sosial merupakan satu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dan realita yang ada. Masalah sosial muncul dari suatu kondisi yang kurang atau tidak ideal. Apabila membutuhkan tidak dipenuhi dalam masyarakat, apabila kebutuhan tidak dipenuhi dalam masyarakat. Salah baca, oke. Maafin aja, oke. Next, faktor penyebab terjadinya masalah sosial diterhadapkan terhadap ekonomi, budaya, biologi, fisiologi, ya seperti perekonomian yang kurang baik, dan perbedaan antar budaya satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Faktor ekonomi muncul karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak tercukupi kebutuhan hidup, terutama masyarakat yang kekurangan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Maaf, suaranya rada serak dikit. Lanjut ya. Next, faktor kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta budaya asing. Gaya hidup meniru budaya asing, kebiasaan suatu negara yang dapat mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Cara mencegah supaya tidak mudah menyerap budaya asing ialah dengan mempelajari dan mendalami agama dan dapat mencegah dan menyadarkan dan menyaring budaya lain yang masuk. Jadi di sini tuh kenapa budaya, ya nggak tahu saya, faktor budaya katanya ya mungkin ya beberapa cewek suka berpakaian tank top down ala US and Korean karena lebih stylish dibandingkan pakaian Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus, cuma tetap kita nggak boleh ngelupain budaya sendiri. Mungkin kalau ada adat, upacara adat dan lain-lain, kita tetap harus menggunakan pakaian adat, dan saat tanggal 17-an kita menggunakan pakaian adat seperti itu. Ya, saya tidak tahu juga, tapi kayaknya seperti itu ya. Oke, next. Faktor biologi penyebab kurangnya gizi, penyakit menular, dan lain-lain seperti ya ada yang kekurangan gizi jadi kayak tulang doang ya kayak gitu. Kurangnya fasilitas kesehatan yang menandai kekurangan ekonomi serta pemahaman pengetahuan yang kurang. Juga banyak yang terjangkit penyakit. Solusi sekarang meningkat. Fasilitas kesehatan memberikan pengetahuan pada setiap masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup yang sehat dalam lingkungan kesehatan. Ya, itu betul sekali. Karena sebenarnya ya, kalau COVID nggak datang atau Omicron nggak datang nih, aku jamin banget kalian masyarakat Indonesia atau kita gitu ya, pasti nggak bakal tuh pakai masker keluar, terus habis dari luar mandi pakai sanitizer ya kan, menjaga jarak dengan satu sama lain, belajar online, pasti sangat jorok. Kalau habis dari luar nunggu dulu, rebahan dulu, bermandi. Siapa yang sering begitu? Iya, nggak boleh diulangi lagi ya. Oke, next. Faktor psikologi masyarakat yang kurang beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya pekerjaan menumpuk sehingga menjadi stres, lalu menjadi lupa emosi, dan nanti menjadi konflik antara anggota masyarakat atau antar anggota keluarga. Ya, siapa yang sering begini atau siapa yang jadi beban keluarga nih? Ya, maaf menyinggung. Oke. Next.
Menurut Clownstone-nya, aku nggak tahu bacanya apa, udah itu ya. Unsur-unsur sistem nasional budaya, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisisme masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, sistem mata pencarian, sistem teknologi, peralatan, kesenian. Nah, itu. Oke, next. Sistem keagamaan, kepercayaan, dan regili upacara keagamaan. Inti dari sistem nilai-nilai yang ada di kebudayaan masyarakat, seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Pendorong pengontrol agar tetap terjalan kebenaran, keyakinan harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Next. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sekumpul individu yang hidup bersamaan dalam suatu tempat atau wilayah. Organisasi masyarakat menurut UU nomor 17 2013 ialah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi terpercayanya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Makin banyak ormas yang peduli terhadap kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat, maka makin membantu masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional. Next. Ayo, siapa yang disini suka nyontek? Sistem pengetahuan, kunci kembang suatu peradaban. Makin manusia menguasai alam atau menguasai pelajaran, semakin juga cerdas otak manusia dalam mencanggihkan suatu produk, teknologi, dan kebutuhan kita. Memanfaatkan alam juga kita makin bisa jago dong. Sehingga makin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan diperoleh secara informal dan formal dan non-formal. Permasalahan saat ini dapat diperoleh pengetahuan adalah curang, itu menyontek. Siapa nih yang pas online sering nyontek? Aku sering nyontek. Ya, aku sering lihat Google. Siapa yang di sini sering lihat Google? Ya, kalau ngerjain tugas, iya sering lihat Bawel, Google. bacot, diam. Udah lanjut. Oke, lanjut. Next. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sistem yang menyampaikan pesan, baik lisan maupun tulisan. Lambang tertentu. Bahasa harus digunakan dengan baik dan sopan. Iya, nggak boleh kayak saya ya tadi ngomong bacot-bacot karena saya kesal mendengar orang ini berucap sangat ngeselin. Upaya atau ucapan kita mencerminkan kepribadian kita. Jadi kalau sering ngomong kasar berarti orangnya bodoh, dan sering ngomong kasar itu berarti nggak sopan ya. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan komplikasi dalam bahasa di negara Indonesia karena banyak bahasanya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Surabaya. Iya, ada juga bahasa Medan, bahasa Batak, dan ada kalau Cinta mungkin Hokkien dan bahasa Kek ya, I guess. Ya, gitu. Jadi mereka membuat bahasa Indonesia jadi biar dimengerti oleh semua orang gitu. Oke, next. Sistem mata pencarian, cara yang dilakukan oleh sekelompok atau sebagian dalam mencari uang untuk makan, untuk sehari-hari. Ada yang bertani, bercocok tanam, ladang, ada juga yang memburu. Tapi kalau memburu mungkin untuk orang-orang dulu ya. Untuk sekarang seperti menjadi babu, menjadi pelayan restoran, menjadi babu kantor, cleaning service, satpam,
terus suka ada yang menjadi karyawan kantor. Ya seperti itu dalam mencari uang di Indonesia ya mungkin. Oke, next. Sistem teknologi peralatan yang saran penunjukan hidup agar lebih mudah. Unsur kebudayaan yang paling cepat berubah karena adanya teknologi dan pembaruan dalam kemajuan di negara. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan sistem pengetahuan di antaranya seperti alat produksi, alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi. Bahwa ada tempat menaruh barang, makanan, minuman yang lebih baru dan lebih menarik, dan pakaian dan perhiasan yang lebih mewah dan lebih bagus, dan pastinya kreatif dong. Kesenian. Menurut KBBI, seni adalah kemampuan akan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, perasaan manusia, sedang terwujud melalui keterampilan. Ya, jadi kalau kita membuat sesuatu kesenian atau kreativitas kita harus disertai norma-norma juga ya. Bila tidak disertai norma, maka tidak akan diizinkan untuk ditampilkan. Permasalahan yang muncul apabila masyarakat yang mengatasi seni tanpa norma di masyarakat. Nah, itu nggak boleh tuh. Oke, sekian aja dari aku. Bye bye. Semoga kalian suka. Terima kasih. Bye bye.